Kasih setiamu Tuhan lebih dari hidupku, jalan-jalanmu ya Tuhan terbaik bagiku. Dari semua yang kau katakan, tiada dusta ku temui. Dari semua yang tiada yang tak terpenuhi. Andaikan ku harus memilih, tetap hatiku padamu, tak satu pun dapat menggantikanmu. Hanya kau yang berarti bagiku, lebih dari semua yang ada. Segalanya bagiku, tak ingin ku berpaling darimu selamanya. Ku akan menyembahmu Tuhan. Kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu Tuhan lebih dari hidupku. Jalan-jalanmu ya Tuhan terbaik bagiku. Dari semua yang kau katakan, tiada dusta ku temui. Dari semua yang kau janjikan, tiada yang tak terpenuhi. Andaikan ku harus memilih, tetap hatiku padamu, tak satu pun dapat menggantikanmu. Hanya kau yang berarti bagiku, lebih dari semua yang ada. Kaulah segalanya bagiku, tak ingin ku berpaling dari
selamanya. Ku akan menyembahmu, Tuhan. Tak ingin ku berpaling darimu selamanya. Ku akan menyembahmu, Tuhan. Oh, tak ingin berpaling darimu, Tuhan. Hari-hari yang ku jalani, ku selalu rasakan kasih-Mu. Bersyukur atas abaikan-Mu, Engkau Yesus Tuhanku. Semua ini untuk membantuku supaya ku hidup sesuai kehendak-Mu. Penyertaan-Mu selalu ku rasakan, Kau tak pernah tinggalkanku. Ku mengucap syukur dan mengucap syukur selalu, Tuhan. Ku tetap percaya Mu indah, rancangan-Mu indah selalu, Tuhan Yesus. Kau terindah. Hari-hari yang ku jalani, ku selalu rasakan kasih-Mu. Penyertaan selalu kebaikan-Mu, Engkaulah Yesus Tuhanku. Semua ini untuk membantuku supaya ku hidup sesuai kehendak-Mu. Penyertaan-Mu selalu ku rasakan. Mengucap syukur dan mengucap syukur selalu, Tuhan. Ku tetap percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu, Tuhan Yesus. Kau
mengucap syukur dan mengucap syukur selalu Tuhan. Ku tetap percaya rancanganmu indah, rancanganmu indah selalu Tuhan Yesus, kau terindah. Rancanganmu indah, rancanganmu indah selalu Tuhan Yesus, kau terindah. Tuhan Yesus, kau kasih Tuhan. Selamat pagi. Kami bersyukur Tuhan. Kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih buat nafas baru yang Kau anugerahkan bagi kami. Kami boleh menghirup nafasnya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Damai sejahtera-Mu menguasai hati kami dan pikiran kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami kembali menundukkan hati kami untuk mendengarkan perkataan-perkataan Tuhan. Perkataan kehidupan yang menghidupkan kami, yang menyembuhkan tubuh kami, hidup kami. Pujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Mari kita yang merindukan Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan, shalom semua, selamat pagi, apa kabar? Shalom semua, selamat pagi, kabar baik, kabar sehat, berkat Tuhan melimpah. Yes, yes, yes. Shalom semua, selamat pagi. Kabar baik, kabar sehat, berkat Tuhan melimpah. Yes, yes, yes. Shalom semua, selamat pagi, kabar baik, kabar sehat, berkat Tuhan melimpah. Yes, yes, yes. Shalom semua, selamat pagi, kabar baik, kabar sehat, berkat Tuhan melimpah. Yes, yes, yes. Yes. Mama ini nggak mau ikut dia. Baik, Tuhan. Mau sharing? Siapa mau sharing? Enggak. Ya karena mau ngomong.
Mau sharing Mak Caca. Shalom semua, Salam. selamat pagi. Saya bersyukur buat anugerah yang sudah Tuhan berikan atas hidup kami. Saya boleh berjumpa bersama keluarga kembali di Batam. Setelah sekian lama, kita tidak pernah ketemu, bahkan komunikasi lewat handphone pun jarang, bahkan keluarga, keponakan-keponakan, anak-anak dari adik-adik juga saya tidak kenal. Hanya melalui HP, saya boleh kenal mereka. Dengan waktu yang Tuhan berikan yang terbaik, saya boleh bersama anakku Caca melangkah, bertemu dengan keluarga, bahkan bersama dengan ibu yang tidak saya tahu seberapa keadaan sakit mama kita. Tuhan berikan itu semua indah pada waktunya. Hubungan manis seperti doa-doa yang saya panjatkan. Tuhan, Engkau memberikan waktu indah pada waktunya untuk bertemu dengan keluargaku bersama ibuku. Bahkan lebih indah dari hari-hari yang telah kami lalui. Tuhan nyatakan, boleh saya rasakan itu bersama anak kami Caca. Hubungan manis dengan keluarga kita. Semua Tuhan berikan. Tuhan jawab dengan pergumulan dalam doa-doa. Saya tidak pernah menyangka hubungan yang termanis yang saya rasakan bersama keluarga selama saya di Batam bersama Caca. Di saat hari Minggu itu berkata, jadi rencana itu kapan pulang? Besok saya rencana pulang tuh ikut mama. Kenapa? Boleh pulang. Emang bisa pulang. Kata itu. Saat itu memang saya terkejut. Iya ya, kenapa saya mesti pulang? Membawa mama tanpa persetujuan orang ini. Padahal saya rencana pulang karena urusan BPJS. Tanggal 12 rencana mereka kami bertemu untuk pemberkasan. Setelah diundur waktu pulang, saya tidak terbuka hati saya untuk Zoom. Setelah 2 hari kami di rumah bersama mama. Waktu saya terbangun, iya ya Tuhan, mama kami ini dalam tahap pemulihan. Saya terbayang waktu
kami pulang. Begitu beratnya hati Eda untuk melepaskan dengan tangisan. Saat itu terbayang Eda, wah ya Tuhan ya, mama kami ini terlepas dari hubungan mereka di rumah. Tapi melalui Zoom ini, bisanya mama kami bertemu dengan mereka. Itu Tuhan berikan ingatan bagi saya. Ternyata dalam Zoom yang kedua, Tuhan perkatakan melalui hambanya, itu Kesia, memperkatakan, jangan lagi pulang, Mak. Itu yang saya katakan sama mama. Sinilah hari tuamu, menerima firman Tuhan. Apalagi yang kau pikirkan, Mak. Itu perkataan Tuhan melalui hambanya. Iya Tuhan, begitu beratnya hati mereka untuk melepas mama ini dari keluarga. Di masa tuanya dia seharusnya menerima firman Tuhan. Itu terbayang terus. Ya Tuhan, kau bukakan pintu hatiku untuk berjuang setiap pagi. Agar boleh semakin dipulihkan mama kami ini. Demikian juga dengan aku dan Caca dan keluarga kami. Itulah saat-saat terindah yang saya terima selama Zoom ini. Terkadang walaupun mata saya bisa ketiduran, tapi tetap Tuhan ingatkan sekalipun sebentar. Tuhan ingatkan, biar aku tetap boleh Zoom bersama mama ini, menerima perkataan-perkataan Tuhan, menerima firman Tuhan, agar kami semakin dipulihkan hari lepas hari. Tuhan berikan penghiburan hari lepas hari, dan kita boleh berjumpa, makan bersama firman Tuhan. Itulah karunia yang saya terima di hari tua mama ini, biarlah kita boleh semakin disatukan di dalam kasih. Biarlah Tuhan memberikan kekuatan bagi mama kita ini dengan tubuh yang sehat. Kalau masih Tuhan berikan nafas kehidupan bagi dia, dia juga boleh tubuh yang sehat dia terima dari Tuhan. Makan bersama firman bersama-sama makan firman Tuhan bersama keluarga besar maupun Chandra dan keluarga. Demikian juga dengan jemaat yang ada di Tembesi. Sekian. Tuhan memberkati. Amin. Baik, puji Tuhan ya. Tuhan baik, Tuhan luar biasa. Cara Tuhan itu ajaib ya. Hebat cara Tuhan. Gak terpikirkan semua. Tapi kalau kita menenangkan hati kita gitu ya, maka kita itu akan benar-benar tahu gitu, merancangkan yang terbaik gitu, baru kita tahu gitu. Sampai kita itu rasanya tidak menduga gitu, kalau selama ini Tuhan itu benar-benar mengatur segala sesuatu dengan indah gitu, memelihara. Iya, nggak terduga sama kita kan gitu. Gimana baiknya Tuhan itu, nggak kita bisa ini. Dulu mungkin kita mengatakan Tuhan engkau baik, Tuhan begini. Tapi sekarang ini gitu ya, kita boleh benar-benar gitu setiap hari gitu rasanya memang benar-benar Tuhan tuh baik sekali gitu. Iya, maksudnya sulit untuk menjelaskan kebaikan Tuhan ini. Jadi saking
kita nggak bisa menggambarkannya itu gitu. Itulah sebetulnya arti dari memuji Tuhan gitu. Jadi memuji Tuhan itu bukan karena terpaksa gitu, bukan karena harus memuji Tuhan, tapi benar-benar karena memang kita melihatnya gitu. Sulit ya menceritakannya gitu. Apa yang dikerjakannya jauh di lubuk hati kita yang paling dalam gitu. Itu dikerjakannya di sana gitu. Makanya ketika kita kembali ke sana gitu ya, ketika kita setiap pagi meneduhkan hati kita gitu, kan saat teduh namanya kan sebetulnya, saat tenang gitu. Jadi kemarin itu saudara ya, itu jadi memang baru kali ini saya ikut di acara penghiburan pemakaman yang dimana mereka itu dari GKI gitu ya. Selama ini kan HKBP, Pentakosta, Karismatik gitu kan, atau apalah gitu. Yang biasanya terburu-buru gitu kan. Semua serba diburu-buru. Memang juga kalau di ini kan sih terlalu panjang juga gitu, lama lah gitu. Karena belum lagi pada makan lagi gitu kan. Jadi agak ini memang. Tapi kemarin itu pas yang mau berangkat untuk pemakaman itu ya. Jadi pihak keluarga harus ada di kayak di dalam rumah lah gitu kan untuk kayak ibadah lah bersama gitu sama yang dimana dari gereja GKI itu yang ibadah itunya semua kan. Jadi saya persis lah di dalam di teras rumahnya karena saya keluarga mewakili dan beberapa lah gitu, abang saya gitu dan ada kakak gitu juga. Nah jadi saya di situ ikutin pelan-pelan gitu. Sekali-kali kan itu ada dikatakan saat teduh bersama gitu. Setelah nyanyi gitu kan, kita saat teduh bersama gitu. Mendiam sebentar gitu kan. Saya merasakan keheningan semua gitu, diam gitu ya. Walaupun misalnya udah pada menggerutu di dalam, emang lapar kan, itu sudah jam, kan gak ada makanan gitu. Sudah jam 1 kan, saya pun gak punya motor untuk cari makanan gitu kan, memang di sana pun gak ada gitu. Itu kan ada dikasih kue-kue apa lah gitu kan, terganjal lah. Nah, tapi di situ saya boleh rasakan bisa ini ya mengikuti dengan baik gitu. Saya bisa benar-benar menikmati semua alunannya yang pendetanya ibu-ibu ya sudah tua gitu. Dia memang sudah mempersiapkan khotbah untuk mau pemberangkatan jenazah itu gitu. Jadi saya ngikuti semua gitu. Semua kata-kata dia khotbahnya, panjang khotbahnya. Tapi benar-benar saya sampai mendengarkan dengan baik semuanya gitu. Sampai kadang-kadang saya nangis gitu ya, terharu gitu ya. Mendengarkan khotbahnya. Khotbahnya itu menceritakan dari Mazmur 34. Pertama-tama dia mengatakan gini ya, dari Mazmur 23 itu dibacakan ayat itu ya. Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ayat ini bukan untuk orang hidup saja
Dia bilang gitu. Ayat ini juga untuk yang meninggal itu kan, si Brian itu ya, Brian apa Oti Pavarotti ya namanya belakangnya, Brian Tinus. Jadi dia juga jadi gembala katanya gitu. Tuhan itu juga gembalakan orang Brian Tinus ini katanya gitu kan, sudah meninggal gitu. Jadi iya ya Tuhan ya, betul gitu. Jadi saya pikir itu sudah khotbah awalnya, ternyata itu adalah ayat pembukaan. Jadi itu sebelum ini dia yang memimpin ibadah itu gitu kan. Nah, jadi barulah di firman masuklah yang di Mazmur 34 tadi gitu, tentang Tuhan dekat bersama-sama dengan orang yang remuk hati gitu. Jadi dia ceritakan kan itu kisahnya tentang bagaimana Daud itu yang mengalami sesak hati gitu. Dia pura-pura gila di hadapan Ahimelek gitu. Gitu ya, ketika waktu itu kan dia dikejar-kejar sama Saul gitu. Lalu di satu sisi kan pikir dia gitu, kalau aku pergi ke musuhnya orang Israel yaitu Filistin, maka dia tidak akan mengejar aku katanya gitu. Dia nggak akan berani gitu. Jadi dia terhindar dari Raja Saul itu kan. Lalu dia itu ternyata itu ada salah satu pegawainya Raja Filistin Ahimelek ini ternyata mengenali dia gitu. Ya kan dia sudah lepas dari Saul. Sementara si salah satu pegawainya itu kenal sama Daud. Ini kan pegawainya, ini kan orang Israel, orang kepercayaannya Saul yang telah membunuh Goliat kita, kira-kira kayak gitu kan, orang Filistin kan si itu ya, dia yang membunuh salah satu dari orang terbaik kita gitu. Jadi pada waktu dia seperti itu kan Daud juga menyadari gitu. Disitulah dia pura-pura gila gitu, si Daud pura-pura gila. Disitulah lahir Mazmur tadi itu. Tuhan dekat bersama dengan orang yang remuk dan hancur hati, dia bilang kayak gitu. Lalu dia ceritakanlah beberapa kali gitu. Dia merasakan bagaimana kepahitan daripada bagaimana derita yang dialami. Apalagi kalau abang ini cerita katanya sama kakak itu gitu, setiap kali mereka kunjungan gitu ya. Jadi dan memang boleh terasa gitu ya, dari jemaat juga semua hadir gitu ya. Kebetulan ada kawan satu komplek di perumahan dulu gitu, ibadah di situ gitu. Ya, kami cukup dekat gitu, dan dia datang dari awal, dari rumah sakit, terus ke rumah, nanti malamnya datang lagi gitu ya. Karena kan saya datang paginya juga kan, siangnya gitu, pagi-pagi lah, datang pagi waktu pertama itu, lalu datang lagi malamnya saya, pagi-paginya datang lagi kan. Nah saya terus melihat itu juga ada di situ gitu ya. Jadi saya boleh melihat bagaimana benar-benar gereja itu benar-benar hadir gitu. Jadi mereka sangat merasakannya gitu. Kali-kali kakak sama abang itu terima kasih sekali kepada gereja itu yang sudah banyak sekali membantu gitu ya. Nah
Jadi si ibu pendetanya itu dari dia cerita itu tertata sekali dia cerita itu. Dia ceritakan semuanya gitu. Bagaimana merasakan kepedihan dari keluarga ini gitu. Dari sejak sakit dulu gitu kan. Memang abang itu dari yang kelihatan ceria gitu ya. Wah itu kemana aja itu bikin. Mau gimana gitu bikin. Suasana jadi inilah gitu. Suasana jadi berubah lah gitu. Karena ceria sekali kan abang ini gitu. Tapi sejak kejadian itu. Abang ini memang benar-benar mulai inilah gitu. Sangat terpukul sekali lah gitu. Jadi waktu pertama kali saya datang itu saudara. Itu saya peluk dia gitu. Wah itu benar-benar hancur sekali hatinya. Terima kasih ya dek kamu mau datang gitu. Kamu datang. Gitu-gitu lah gitu ya. Kebetulan saya juga jemput abang saya gitu kan. Saya jemput supaya dia bisa datang gitu. Dia juga peluk. Makasih ya dek gitu-gitu lah. Jadi si ibu pendeta bisa menjelaskan lewat cerita itu gitu ya. Ceritakan dengan baik. Terus dia ceritakan satu kisah gitu. Jadi, makanya saya bilang panjang sekali cerita itu. Sampai saya kadang mau tidur kayak gini gitu ya. Tapi ketika diceritakan lagi tentang itu kan campur lah kan lapar dengan itu gitu. Tapi saya coba tahankan gitu. Saya coba tahankan untuk tetap ada di situ gitu. Jadi saya dengerin lah dia ceritalah ada satu cerita katanya. Waduh panjang lagi nih. Tadinya juga panjang sekali cerita itu. Dia bisa ceritakan semua kisah yang dialami oleh Daud itu gitu. Itu detail dia ceritakan. Sampai saya gini, oh iya ya kayak gitu ceritanya ternyata ya. Gitu. Karena selama ini saya tidak begitu memperhatikan kalau kisahnya seperti itu gitu. Yang tadi itu pura-pura gila itu gitu. Saya mungkin sering kita baca gitu tapi nggak tahu kalau dia itu maju kena mundur kena si Daudnya gitu kan. Jadi dia bisa menjelaskan arti daripada sesak hati itu gitu loh. Gitu kan. Apalagi pada waktu kan ceritanya kan pada waktu itu kan ceritanya kan di situ harus diputuskan. Istrinya itu, parumainnya itu mau ikut bapaknya masih hidup atau tinggal di situ. Kan itu kan berat sekali. Hari itu harus diputuskan gitu juga kan. Oh itu semua nunggu-nunggu itu saudara. Jadi pas waktu sudah itu dari keluarga Nababan ini untuk bicara gitu. Kan itu di depan umum ditanya gitu. Gimana buru? Itu kan ngeri sekali kan. Kan memang juga melakukan firman Tuhan. Karena ceritanya kan kematian itu juga menceraikan gitu loh. Iya. Karena gak ada anaknya gitu. Ngapain lagi kamu di sini? Kan kira-kira kayak gitu kan? Apalagi yang kamu harapkan di sini. Kalau zaman dulu mungkin kan gampang gitu lah. Masih memang ada adiknya kan? Ada adiknya yang meninggal ini kan? Tapi kalau zaman sekarang kan itu gimana? Enggak lah orang adikku kok. Kan udah dianggap dia adiknya. Mau jadi suaminya nanti kan itu gimana, dan usianya jauh juga gitu. Berapa tahun lah gitu kan. Jadi tentu kan gak memikirkan itulah si parumainnya ini kan.
Di saat seperti itu, di saat meninggal, harus langsung pulang hari itu kan, itu gimana kan, itu kan cukup keputusan yang gimana lah gitu. Dan ya orang-orang yang mendengarkan juga ya mau gimana lagi, ya dia mesti memikirkan hidupnya kan kira-kira kayak gitu. Tapi udahlah nantilah itu kira-kira kayak gitu. Tapi yang namanya untuk mengumpulkan keluarga kan nggak semudah itu kan. Jadi pasti ditanya semua, diamlah gitu untuk mendengarkan itu gitu. Langsung ditanya di depan semua kan pakai mic gitu, tanya di situ. Dan waktu mau ini juga ditanya juga, mau pemberangkatan masih diinikan juga. Jadi jawab dia lah gitu. Lalu orang abang sama kakak juga, sudah kuanggap boru kami, katanya kayak gitu. Kan berat ya, misalnya di saat seperti itu harus diputuskan loh. Tapi memang kami tahu sejak awal memang gitu, sudah panggil bau dia gitu. Sejak awal gitu. Mau menikah aja sudah tinggal sama ini ya kakak itu ya. Sejak awal gitu. Jadi jadi ketika dikatakan itu sudah kayak boru kami, katanya kayak gitu, itu memang sudah apa ya? Ya saya menyaksikan sendiri lah gitu. Tapi kan orang lain kan nggak tahu gitu. Tapi kan harus dijawab dia. Bapak sendiri yang nanya lah gitu. Bapaknya sendiri yang nanya dia gitu. Gimana baru? Bukan bersama dengan keluarga besarnya dia nanya. Gimana ya keputusanmu? Sudah begini. Menurut Ada kan begini. Gimana buru? Sini aku pak. Ya, kayak gitu lah jawabannya gitu. Karena si matu aku ini sudah kuanggap orang tuaku gitu kan. Baiklah buru. Kalau memang itu sudah keputusanmu, ya hati kami pun tenang, katanya kayak gitu ya sudah. Itu kan keputusanmu. Kalau tadi malamnya itu ketika kayak rapat malamnya itu, ya tetap nanti keputusannya besok gitu. Apa yang mau disampaikan borunya ini gitu. Nah itu kan cukup gimana ya. Jadi kayak itulah satu tambahan gimana sesaknya hati abang saya ini gitu, keluarga ini gitu. Ya. Jadi di situ saya jadi bisa kan, sesak hati itu bukan halangan gitu dia bilang. Masalah itu bukan halangan, justru itu pintu masuk kita berjumpa dengan Tuhan gitu. Ya kan? Kalau yang dialami kakak lah gitu, itu saya ya. Kan baru meninggal suaminya gitu. Ya kan? Selama ini dia sibuk ngerawat suaminya. Gitu. Perjuangkan dia gitu kan. Mungkin dia pendam juga, ya aku gak pernah jumpa sama saudara-saudaraku, ponakanku, anak adik-adikku. Aku gak kenal mereka gitu, hanya lewat telepon itu pun jarang-jarang gitu kan. Bentar ya. Diganti nih nak, colokannya nak. Coba itu aja. Oke. Baik. Lanjutkan ya. Jadi dengan cerita tadi kan bisa ketemu mama, ketemu dengan keluarga, dan bisa merasakan
apa gitu, indahnya keluarga ini gitu. Kan itu Tuhan semua yang buat gitu. Pasti mereka juga merasakan di sini gitu kan. Apalagi dengan adanya Zoom ini gitu kan. Boleh berjumpa dengan Tuhan, boleh mendengarkan suara Tuhan kan. Kan sulit saya menjelaskan apa. Ito ini juga sulit menjelaskan apa yang dialaminya selama setelah melewati kesesakan itu gitu kan. Nah kira-kira seperti itulah yang mau dijelaskan ibu ini gitu. Tentang bagaimana kesesakan itu justru adalah pintu masuk kita berjumpa dengan Tuhan gitu. Nah lalu saudara, dia ceritakanlah satu kisah nyata gitu. Ada seorang seorang ibu gitu yang baru kehilangan suaminya gitu. Dan suaminya dia sangat terpukul sekali dengan dua anaknya yang selalu bertanya. Anaknya itu masih SD katanya. Jadi kedua anaknya itu selalu bertanya, di mana Tuhan gitu lewat kejadian itu. Kalau nggak salah kecelakaannya. Suaminya itu saya lupa persisnya. Lalu kedua anaknya itu selalu bertanya, di mana Tuhan gitu. Dia nggak bisa jawab. Lalu dia sering sekali saudara pergi ke kuburan gitu. Dia selalu ada di makam suaminya gitu. Dia nangis gitu. Nah, sampai dia terus nangis sampai waktu itu berat sekali dia pikir, apalagi menjawab pertanyaan anak-anaknya gitu. Lalu sampai suatu saat saudara, dia lagi di kuburan suaminya itu turunlah hujan gitu. Lalu ketika turun hujan itu gitu, lalu dia sudah basah, tiba-tiba datang seorang anak gitu. Seorang anak umur 7 tahun gitu. 7 tahun. Lalu dia datang dengan kayak ketakutan gitu, datang ke kaki ibu itu. Dia kedinginan gitu. Dia datang di situ pegang kaki ibu ini gitu. Lalu si anak itu nyanyi katanya kayak gitu. Dia nyanyinya kayak gini. Yesus sayang padaku. Itu saya nangis itu. Saya nangis dengarkan cerita itu gitu. Dan ibu itu pun nangis katanya, dia ceritakan di kesaksiannya itu. Ibu itu nangis gitu. Ya. Yesus sayang sama aku. Pada waktu itulah saudara, dia itu bisa merasakan gitu kalau Tuhan itu nyata. Jadi Tuhan bilang sama ibu itu katanya, sama ibu yang tadi itu, aku ada di sini. Di situ saudara itu benar-benar dia mengalami hidup, mengalami kebangkitan. Tadinya dia sudah, ceritanya dia sudah mau bunuh diri katanya gitu. Si ibu tadi itu mau bunuh diri katanya. Pas mau bunuh diri itulah. Jadi ternyata memang betul si anak kecil itu. Jadi saya nggak tahu gimana ceritanya itu. Jadi dibawa juga dia ke orang tuanya gitu. Apalah ceritanya kemarin itu ya. Saya sampai itu. Tapi akhirnya jadi cukup menderita juga si anak kecil ini gitu. Jadi tapi dia mengatakan itu gitu. Jadi ketika dia lihat hidupnya itu, disitulah dia belajar gitu. Anak kecil ini menderita, tapi dia masih bisa mengatakan, Yesus sayang padaku gitu. Jadi disitulah dia bisa mendengarkan suara Tuhan gitu. Dan itulah yang membuat si ibu itu masih mau melanjutkan hidupnya.
Karena lagu si anak kecil tadi itu. Disitulah baru rasanya ada jawaban Tuhan itu di mana gitu. Pertanyaan yang diajukan oleh anak-anaknya itu. Kemarin saudara ada di Facebook ya, di wall saya gitu. Saya lupa di Facebook atau di apa itu ya. Itu ada seorang anak yang tidak punya jari gitu. Mak katanya. Dia tanya sama mamanya. Itu live ya. Mak, aku mau nanya gitu katanya. Gimana sih mak rasanya, indahnya punya jari-jari katanya kayak gitu kan. Gimana sih rasanya indahnya punya jari-jari katanya kayak gitu kan. Waduh, itu dengan wajah kan dia cacat juga, mukanya juga cacat, saya lihat si anak itu, anak kecil itu. Lalu mamanya itu nggak bisa jawab gitu, nangis mamanya itu. Lalu anaknya itu bilang, "Masa nangis mak?" katanya. Aduh, saya juga ketika dengar itu saya baru dengarkan yang khotbah yang tadi pagi itu gitu kan, siang itu. Itu saya teringat gitu, betapa nyatanya Tuhan itu gitu. Betapa selama ini kan kita itu bersekutu tentang Tuhan menampakkan diri kepada kita gitu. Kita berhadapan muka dengan Dia setiap hari gitu. Dari cerita yang tadi diceritakan oleh kita Caca tadi kan. Ya memang seperti itu gitu. Sulit kita menjelaskannya itu. Itu Tuhan. Maksudnya yang bisa membuat semua itu Tuhan. Bukan kita. Yang bisa mengatur semua ini kan Tuhan. Semua manusia bertanya, di mana Tuhan? Ketika mereka mengalami kesesakan, di mana Tuhan? Mereka baru mencari Tuhan. Ketika mereka nggak mengalami kesesakan, mereka nggak cari Tuhan. Tapi waktu Tuhan dicari dalam keadaan sesak itu justru di situ Dia ada. Coba, Tuhan kita cuekin selama ini. Kita sibuk dengan diri kita. Lalu ketika kita sangat membutuhkan Dia, Dia gak pernah ingat kesalahan kita. Dia gak pernah ingat kalau kita melupakan Dia. Dengan caranya yang ajaib. Gimana lah coba Dia bisa menjawab pertanyaan anak-anaknya itu. Gak sanggup loh dia saudara menjalani hidup. Gimana caranya? Apakah Tuhan datang? Gimana caranya Tuhan datang? Siapa yang percaya? Kalau Tuhan sudah datang. Kita pun gak tahu awalnya gimana menjelaskan arti daripada Tuhan datang kedua kali. Tapi Tuhan meneguhkan kita setiap hari, saudara. Lihatlah. Iya memang aku gak kelihatan kan. Tuhan kayak diam aja gitu. Tapi dengan tekun Dia punya berbagai macam cara untuk menampakkan diri kepada kita. Ada ibu tadi coba bayangin tuh. Coba indahnya sampai hujan-hujan gitu datang anak kecil tadi itu saudara. Coba kok bisa kayak gitu, gimana caranya itu melalui anak kecil tadi itu. Saya itu bisa bayangkan loh itu anak kecil itu nyanyi itu. Dia pun kan nggak ngerti juga. Di situ benar rasanya saudara kata-kata lagu itu kalau saya ingat.
Yesus sayang padaku gitu. Itu saya tuh bisa bayangkan itu. Betapa benar-benar si ibu itu benar-benar berjumpa dengan Tuhan loh. Melalui seorang anak kecil itu. Disitulah dia mendapatkan hidup. Saya benar-benar merasakan satu ibadah, saudara, yang benar-benar rasanya itu, saudara. Saya bisa mengikuti semuanya. Di akhir dari khotbahnya, ibu itu mengajak jemaat nyanyi gitu. Nyanyinya itu yang itu. Pertama-tama dia bilang, nanti kalau saya angkat tangan saya kiri, yang sebelah kiri nyanyi ya. Kalau angkat saya angkat tangan sebelah kanan nyanyi ya. Nanti kalau saya angkat tangan saya dua-dua, semua bernyanyi ya. Kan memang jemaat mereka banyak yang hadir gitu. Iya, sampai ada paduan suara bapak-bapak gitu nyanyi di situ, sama ada solo juga yang nyanyi gitu. Ya, dan lagu mereka itu indah-indah lah gitu. Mereka memang paduan suaranya juga bagus suaranya. Ya. Dan si solo tadi juga nyanyi itu keren sekali gitu. Dan ibu-ibu juga, itu udah gereja itu rata-rata banyak orang tua gitu. Yang hadir itu udah tua lah gitu. Jadi si itu nyanyi yang itu tangan Tuhan apa? Ya gitu ya. Nyanyi gitu. Suara ibu-ibu itu cukup bagus juga ya. Udah tua ibu itu. Ya mungkin udah mau 70 kali ibu itu. Kalau saya lihat dari wajahnya ya. Tapi dia cukup berpendidikan gitu ya. Jadi dia ini. Lalu dia gitu. Apa yang kau alami kini. Dia angkat dia tangan dia gitu. Mungkin di kejamatan ini. Mungkin tak dapat engkau mengerti. Lalu yang bait kedua itu diangkat tangan sebelah kanan itu apa? Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roh. Itu saya itu bisa mendengarkan suara karena saya nggak tahu ya. Jadi memang indah sekali, maksudnya. Dan speakernya tidak terlalu kencang, mereka speaker mereka sendiri. Lalu jadi suara si singernya ini memang itu memang indah juga gitu, bagus suaranya gitu. Jadi harmonisasi suara itu indah juga gitu. Karena saya dari depan saya nggak tahu gimana, karena speakernya kan di depan itu, jadi saya dengar. Lalu ketika apalagi si ibu itu ketika ngangkat tangannya itu, lalu diangkat lagi tangan sebelah kanan, lalu pas waktu diangkat tangannya dua-dua, remnya gimana? Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang itu benar-benar rasanya itu indah sekali gitu. Diangkat tangannya gitu dan saya boleh merasakan tuh, saya gak kuat, saya nangis gitu. Karena dulu saudara lagu itu juga saudara itu kalau saya nyanyikan waktu saya sakit dulu gitu ya. Dulu itu sering sekali saya itu kadang-kadang gak habis saya nyanyikan itu. Sambil berurai air mata gitu. Apalagi ketika dikatakan tangan Tuhan sedang merendah gitu. Itu kalau saya ingat dulu gitu ya. Saya ingat dulu mama saya gitu waktu saya lagi parahnya sakit itu. Mama saya bilang, ya bawa uangnya gitu ya. Saya nggak tahu gimana mama ini dulu punya uang gitu ya. Ya kasih ke saya gitu.
Ketika mama saya lihat saya kayak gitu, saya ingat waktu itu. Aku pikir kamu udah gak hidup loh. Karena lihat saya sakit itu. Jadi lagu itu saudara, ketika dulu saya nyanyikan itu, saya kadang nggak selesai bisa menyelesaikan lagu itu. Gitu. Ketika dikatakan tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia, saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasihnya. Itu sih MC-nya ada bapak-bapak juga ya. Itu saya lihat nggak tahan, dia nangis, semua nangis gitu. Dan dia tidak melanjutkan panjang lebar, dia cuma bilang, ya langsung persiapan untuk mau bawa jenazah itu, saudara. Jadi pada waktu itu saudara, waktu mau bawa jenazah itu, lagunya itu pakai lagu bahasa Batak gitu. Mereka juga singernya itu yang nyanyikan gitu. Lo asal asalawau tu Yesus gua. Itu rasanya saudara. Nggak panjang lebar lagi, setelah itu sudah langsung bawa gitu ya. Saudara, ketika kita mengatakan Tuhan itu ada di antara kita, itu bukan doktrin. Tapi benar-benar saudara, setiap hari, dalam keadaan, dalam situasi apapun, Tuhan bisa menunjukkan, menyatakan kalau Tuhan itu benar-benar nyata. Dia pemelihara hidup kita, saudara. Dia adalah hidup itu sendiri yang membuat kita manusia ini bisa menjalani hidup kita. Dia Alfa dan Omega. Dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Setiap hari saudara, kita berjumpa dengan Tuhan. Apapun keadaan, gunakan tekadmu untuk datang kepada Tuhan setiap hari. Berapapun waktumu yang ada gitu. Tuhan itu sangat sabar menunggu engkau. Dan dia punya banyak cara untuk menampakkan diri kepadamu. Iya. Lihat tadi saudara, ketika saya cerita itu. Cobalah. Di tengah keadaan yang seperti itu. Saya gak tahu gimana caranya menguatkan abang saya itu. Pas gitu ada yang cerita sama dia gitu ya. Siapa gitu ya. Nasihati dia lah gitu. Saya cuma peluk abang itu dari belakang gitu. Saya peluk aja kayak gini. Lalu yang itu dia ngomong, saya nggak ngomong gitu. Si yang itu ada dari keluarga saya nggak kenal, gitu, nggak begitu kenal gitu. Dia ngomong, mesti kuat kamu. Kau mesti kuat. Kalau kamu nggak kuat gimana? Kalau memang itu sangat sedih sekali. Adiknya itu rasanya itu. Adik bungsunya yang itok-itoknya juga ya. Itu rasanya berat sekali saudara melewati keadaan itu. Saya pun gak tahu gimana caranya. Itu sampai abang saya pun ketika melihat itu saudara,
persis abangnya dia gitu ya. Dan kan istrinya abang itu juga sudah stroke gitu, 3 bulan gak bisa ngapa-ngapain, gak bisa jalan gitu, duduk pun sulit gitu. Sementara dia mikirin adiknya yang kehilangan anaknya gitu kan. Itu ketika kalau dia permisi, aku duluan dulu ya, kakakmu demam katanya gitu. Kan ditinggal sama perawat katanya, di rumah gitu. Itu kalau saya lihat dia menahan air matanya tidak mengalir gitu. Abang saya itu, abangnya dia. Deh aku pulang dulu ya gitu. Saudara, Tuhan itu hebat sekali saudara. Sulit kita menceritakan Tuhan itu seperti apa. Tapi dalam segala keadaan apapun yang dihadapi oleh manusia, entah siapapun dia, entah bagaimanapun keadaan dia, entahkah manusia itu melupakan dia ketika mungkin masih jaya, masih ini. Tapi di saat manusia itu paling membutuhkan dia hadir. Dan dia ingin menenangkan hati manusia yang hancur. Itulah yang selama ini saudara Tuhan lakukan di antara kita. Sulit menjelaskan kebaikan Tuhan ini saudara. Tapi Tuhan itu sangat nyata sekali. Puji Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk persekutuan ini. Terpujilah Engkau Tuhan yang senantiasa setia menyatakan diri-Mu kepada kami. Kami bersyukur untuk setiap perkataan-perkataan-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau, haleluya. Semua kita yang merindukan Tuhan sama-sama katakan amin.